adik-adik, saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dampak energi kimia terhadap lingkungan di Manado untuk memenuhi tugas energi dan lingkungan. Dan di sini kelompok 3 beranggotakan 10 orang, yaitu saya sendiri Dinita Suwu, Gloria Rompas, Gilbert Raung, Jelita Kalumata, Tirta Gaib, Giovanni Kristi, Dian Putri, Septia Saputri, Nelly Mambrasar, dan Elika Pandasingka. Dan di sini kami akan menjelaskan 4 hal, yaitu latar belakang, permasalahan, rancangan solusi, dan rancangan proyek. Dan kita masuk pada yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang. Energi didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Perubahannya sering mempengaruhi lingkungan dan udara yang kita hirup dengan berbagai cara. Energi kimia dalam bahan bakar fosil diubah menjadi energi panas, mekanik, atau listrik melalui pembakaran, dan ini sebagai penghasil polutan terbesar. Dengan demikian, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan kompor adalah penyebab utama terjadinya polusi udara. Polutan yang dikeluarkan biasanya dikelompokkan menjadi hidrokarbon, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asam, pemanasan global, dan perubahan iklim. Sebuah kota biasanya dicirikan oleh banyaknya gedung bertingkat, banyaknya pusat perbelanjaan, banyaknya apartemen, dan diikuti oleh jumlah penduduk yang padat. Contoh kota seperti kota Jakarta, Tokyo, New York, Berlin, London. Untuk memenuhi kebutuhan energi di kota metropolitan, biasanya dibangun pembangkit-pembangkit listrik dengan berbagai sumber penggerak turbinnya, seperti PLTN, PLTU, PLTD, dan PLTA. Untuk PLTU biasanya menggunakan batu bara untuk menghasilkan uap penggerak turbin. Demikian pula PLTD menggunakan bahan bakar fosil sebagai penggerak turbinnya. Keduanya ini menghasilkan gas buang yang dilepas ke udara, demikian pula residu yang dibuang ke lingkungan. Ada pula ciri lain sebuah kota, yaitu sarana transportasi seperti sepeda motor, angkutan bus selama 24 jam. Pemakaian alat transportasi ini kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil sehingga banyak menghasilkan gas buang dengan berbagai partikel. Pada penggunaan mobil, sepeda motor, dan lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil, di sini sebenarnya terjadi perubahan energi kimia menjadi energi mekanik dan panas. Selanjutnya, permasalahan, apa dampak perubahan energi kimia seperti bahan bakar terhadap lingkungan? Rancangan solusi. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan berbagai cara sering mempengaruhi lingkungan dan udara yang biasa kita hirup. Dengan demikian, mempelajari energi tidaklah lengkap tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan kita. Bahan bakar seperti minyak tanah, bensin, solar, dan gas telah memotori perkembangan fasilitas kehidupan manusia yang kita nikmati sekitar awal abad 19. Tetapi semua ini tidaklah tanpa efek samping yang tidak kita inginkan. Polusi lingkungan telah melampaui batas di mana menjadi ancaman yang serius karena menjadi penyebab pemanasan global dan mencemari air. Polusi udara telah menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan, termasuk asma dan kanker. Dan tidak sedikit orang yang meninggal dunia karena penyakit jantung dan paru-paru yang berkaitan dengan polusi udara. Kendaraan bermotor yang berperan penting dalam memfasilitasi mobilitas manusia sudah dianggap sebagai kebutuhan primer sebagai penduduk ibu kota. Walaupun telah tersedia banyak moda
transportasi umum di Manado, nyata masih banyak warga Manado yang menganggap memiliki kendaraan pribadi jauh lebih efektif dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Berikut merupakan data jumlah kendaraan di Manado. Jenis kendaraan: motor berjumlah 439.246, mobil berjumlah 123.447, taksi online berjumlah 8.000, angkot berjumlah 2.509, jumlah 573.202. Dari beberapa penyebab polusi udara yang ada, terbukti emisi transportasi adalah sebagai penyumbang pencemaran udara tertinggi, yakni sekitar 85%. Hal tersebut dampak dengan jelas meningkatnya sebagian besar kendaraan bermotor, menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai atau dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang kurang baik. Misalnya, kendaraan kadar timbal yang tinggi. Upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yang mencakup upaya-upaya pengendalian baik langsung maupun tidak langsung akan dapat menurunkan emisi dari kendaraan bermotor secara efektif. Antara lain, yang pertama, mengurangi jumlah mobil lalu lalang, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau naik satu kendaraan pribadi bersama teman-teman atau carpooling. Yang kedua, merawat mobil dengan saksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Yang ketiga, meminimalkan pemakaian AC atau pilihlah AC non-CFC dan hemat energi. Yang keempat, memilih bensin yang bebas timbal atau unleaded fuel. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi polusi udara kota terutama ditunjukkan pada pembenahan sektor transportasi dengan tanpa mengabaikan sektor-sektor lain. Maka tidak ada kata lain kecuali harus mau belajar dari kota-kota besar lain di dunia yang telah berhasil menurunkan polusi udara dan angka kesakitan serta kematian yang diakibatkan karenanya. Di antaranya dengan pembatasan izin bagi angkutan umum, dengan memperbanyak kendaraan angkutan massal seperti bus, kereta api, lalu diperbanyak, kemudian kontrol terhadap jumlah kendaraan pribadi juga dapat dilakukan seiring dengan perbaikan pada sejumlah angkutan umum. Selanjutnya, pembatasan usia kendaraan terutama bagi angkutan umum juga dapat pertimbangan secara khusus, mengingat semakin tua kendaraan, apalagi yang kurang terawat, sangat berpotensi besar sebagai penyumbang polutan udara. Selain cara yang tadi, cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari energi kimia adalah dengan membuat yang pertama, ruang terbuka hijau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Secara definitif, ruang terbuka hijau atau green open space adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan atau kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian,
Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30% dari luas wilayah. Selanjutnya, ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olahraga, dan komunikasi publik. Keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di perkotaan sangat penting, karena RTH selain memiliki fungsi ekologi, juga menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berrekreasi. Selain itu, keberadaan RTH atau ruang terbuka hijau memiliki fungsi estetis, fungsi planologi dalam tata kota, fungsi ekonomis menyerap kadar karbon dioksida atau CO2, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Yang kedua, yaitu green chemistry. Green chemistry atau kimia hijau merupakan bidang kimia yang berfokus pada pencegahan polusi. Green chemistry merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses ataupun tahapan reaksi yang digunakan. Konsep ini menegaskan tentang suatu metode yang didasarkan pada pengurangan penggunaan dan pembuatan bahan kimia berbahaya, baik itu dari sisi perancangan maupun proses. Bahaya bahan kimia yang dimaksudkan dalam konsep green chemistry ini meliputi berbagai ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk toksisitas, bahaya fisik, perubahan iklim global, dan penipisan sumber daya alam. Kemudian kita masuk ke dalam rancangan proyek. Rancangan proyek yang pertama merancang taman. Dalam membuat taman, hal-hal yang harus dilakukan untuk membuat taman adalah yang pertama, membuat dena. Dalam pembuatan dena, hal yang perlu diperhatikan adalah membentuk pola. Tahap pertama yang dilakukan untuk membuat dena adalah membuat pola. Ada beberapa jenis pola yang bisa digunakan untuk membuat taman. Pola tersebut antara lain yang pertama pola geometris, yaitu garis-garis pembagian bidang yang ditanami terlihat tegas dan formal. Yang kedua, pola geometris alami, yaitu garis-garis bidang lebih luas dengan lingkungan di mana-mana. Yang ketiga, pola natural, yaitu pola yang mengadaptasi lahan kebun, yaitu mengikuti kontur tanah yang ada dan besar kecilnya bidang yang tersedia. Selanjutnya, kita masuk pada bentuk perspektif. Setelah membuat pola, barulah penataan taman menggunakan perspektif dari beberapa sudut pandang secara lengkap yang meliputi komposisi tinggi rendah, jenis dan warna tanaman, serta aspek-aspek taman lainnya, seperti pergola, gazebo, kolam air, dan aksesoris taman lainnya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat taman. Yang ketiga, menentukan warna dan tekstur. Warna dari suatu tanaman dapat menimbulkan efek visual tergantung pada refleksi cahaya yang jatuh pada tanaman tersebut. Warna tanaman dapat menarik perhatian manusia, binatang, dan mempengaruhi emosi yang melihatnya. Efek psikologi yang ditemukan oleh warna, yaitu antara lain warna cerah memberikan rasa senang, gembira, dan kesan dekat, hangat. Untuk warna lembut memberikan rasa tenang, sejuk, dan kesan jauh. Sedangkan tekstur pada tanaman ditentukan oleh cabang batang, ranting, daun, tunas, dan jarak pandang terhadap tanaman tersebut. Tekstur juga mempengaruhi psikis dan fisik yang memandang. Jadi untuk tanaman yang dipilih, misalnya untuk taman bunga-bunga berwarna-warni, itu dapat memberikan efek kesan yang senang, kesan gembira untuk yang melihatnya. Dan untuk warna dedaunan, hijau, sejuk. Jadi untuk warna dan tekstur ini sangat mempengaruhi dari kenyamanan dari taman itu tersebut. Yang kedua yaitu mengerjakan konstruksi taman. Untuk yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu pembuatan drainase. Apa sih pembuatan drainase itu? Drainase merupakan sistem penyerapan air yang berfungsi baik, merupakan awal dari kesuburan tanaman-tanaman taman. Tanah yang cenderung selalu basah cenderung menyebabkan akar tanaman cepat membusuk. Sedangkan untuk tanah yang kering cenderung kurang memiliki unsur-unsur hara sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Sebuah taman yang luas dapat dengan mudah diatur kelandaian atau kemiringan permukaan tanahnya
untuk diarahkan ke satu sisi pembuangan. Dengan demikian, air penyiraman yang berlebih atau curah hujan yang sudah tidak mampu diserap tanah lagi akan segera mengalir ke saluran pembuangan got. Jadi pembuatan drainase ini cukup penting untuk pembuatan taman. Drainase ini harus dibuat sedemikian rupa agar tanah tidak cenderung selalu basah dan juga tidak kering, sehingga bisa memenuhi kebutuhan air untuk tanaman-tanaman yang ada di taman dan membuat taman menjadi lebih baik dan lebih nyaman. 2. Memasang instalasi air listrik. Pemasangan instalasi air digunakan untuk membersihkan dedaunan di pohon yang tinggi dan menyiram tanaman-tanaman di sekitarnya. Pipa air sebaiknya dipasang menempel pada tembok dan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pemandangan. Sama halnya dengan saluran air, instalasi listrik idealnya dipasang sebelum penanaman dengan menentukan letak lampu taman yang telah direncanakan, letak saklar yang dapat terlindung dari percikan air ketika penyiraman atau hujan, dan jaringan kabel yang akan ditanam dan tidak terinjak. Selanjutnya, pembuatan pori resapan. Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme di dalamnya seperti cacing, kerang-kerang tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Lubang resapan biopori adalah teknologi sederhana dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dengan cara yaitu meningkatkan resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ada juga memanfaatkan aktivitas fauna tanah dan tanaman dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria. Kemudian yang ketiga yaitu desain konsep. Contoh yang kami ambil yaitu contoh desain yang kami ambil untuk ruang terbuka hijau yang akan kami buat di jalan. Contohnya seperti ada desain yang bisa teman-teman lihat. Dan pada tahap pengembangan desain konsep ruang terbuka hijau ini, ide-ide spesifik mulai dikembangkan. Ide-ide dan gagasan semakin halus untuk mengintegritas kriteria-kriteria fungsi estetika. Desain sudah berisi informasi yang spesifik seperti organisasi ruang, pola bentuk, dan masih banyak lagi informasi-informasi yang sudah terdapat dalam pengembangan desain ini. Dan berikut ini merupakan desain ruang terbuka hijau untuk jalanan kota yang lebih spesifik. Ini sudah ada titik duduk, pembatas jalan, saluran air terbuka, penutup saluran air, dan lampu penerangan. Dan di sini kami membuat poster, ada 2 poster, dan yang pertama ini berisi rancangan solusi beserta rancangan proyek yang bisa teman-teman lihat, dan untuk yang kedua yang kami buat itu bagaimana cara mengurangi dampak energi kimia terhadap lingkungan, di mana di sini ada ruang terbuka hijau dan green chemistry, dan di sini ada 2 quotes. Yang pertama yaitu the best part, the comfort place, dan yang kedua no stress,